Should I use Visual Studio Code? Don't be afraid to try new things and fail. If you never make a mistake, you don't learn anything. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini kita tidak akan membahas coding ya teman-teman. Kita juga tidak akan membahas database. Tetapi kali ini saya akan coba akan mengulik sedikit ya tentang the most popular developer environments. Artinya kita akan coba menggali lagi ya, kenapa sih Visual Studio Code ini menjadi juara di tahun 2019. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita lanjut. Lanjut ya teman-teman, sebelum kita membahas data statistik ini adalah sebuah link di Stack Overflow untuk Insight Survey di tahun 2019. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak membahas tahun 2020? Sekarang saja masih bulan November teman-teman, belum bulan Desember, apalagi tutup tahun, tanggal 1 Januari 2021. Ini merupakan data valid, data statistik di seluruh dunia yang menggunakan ya the most popular development environments. Artinya seluruh developer itu menggunakan environment apa sih, menggunakan IDE editor apa sih untuk mereka bekerja ya, dari project yang kecil hingga project yang besar, big enterprise project. Oke teman-teman, sekarang kita bahas untuk responden di tab pertama. Itu yang juara adalah Visual Studio Code. Angkanya tembus sampai 50,7%. Sekarang kita persempit lagi nih teman-teman untuk web developers. Juaranya adalah Visual Studio Code. Ya, angkanya tembus 55,6%. Nah, untuk yang mobile developers, Visual Studio Code ini ada di peringkat kedua dengan selisih hanya 1% teman-teman. Nggak nyampe 1%, bahkan 0,4%. Kalian lihat Android Studio saya menggunakan, Visual Studio Code saya juga gunakan, Xcode saya juga gunakan di MacBook saya. Oke teman-teman, sekarang kalian bisa lihat ya, kita nggak bahas mobile developers, kita nggak bahas web developers, kita coba bahas ya untuk seluruh pengguna ya, untuk programmer, baik itu dia di Python, baik itu dia di Java, baik itu dia di PHP dan seterusnya ya. Dia menggunakan Visual Studio Code. Kenapa sih Visual Studio Code ini juara di tahun 2019? Kenapa dia jadi yang terpopuler, terfavorit? Apa saja kelebihan dari Visual Studio Code jika dibandingkan oleh text editor lainnya seperti itu. Dulu di tahun 2001, 2002 itu saya menggunakan Notepad ya, dan mulai kenal Notepad++. Kurang lebih berarti 19 atau 20 tahun yang lalu itu saya menggunakannya. Nah, ini bagus teman-teman, sangat bagus untuk yang benar-benar baru belajar programming. Di sana tidak ada suggestion, di sana tidak ada yang namanya pengecekan secara real time, di sana juga tidak ada yang namanya debugging pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita butuh hal-hal yang sifatnya untuk mempercepat pekerjaan kita. Kita butuh yang namanya suggestion, kita butuh yang namanya snippet, kita butuh yang namanya extension, kita butuh yang namanya tools yang dapat membantu mempercepat pekerjaan kita. Yang tadinya kita bekerja mungkin 10 menit, di-reduce menjadi 3 menit. Nah, itu sangat cerdas bagi saya ya, itu sangat baik. Awal-awal untuk murid di Do Math School, saya sarankan tidak ada suggestion, tidak ada snippet. Tapi seiringnya berjalan waktu, dia sudah mulai hafal tek-tek dasarnya, dia sudah mulai meningkat levelnya, maka dia butuh masuk ke jenjang yang lebih lanjut. Dia butuh masuk ke tingkat level yang lebih lanjut. Baiklah teman-teman, setelah ini mari kita ambil sampel data valid dari situs lain ya, dari situs lain. Kali ini kita coba buka ya software.com. Nah, di software.com kita akan coba ranking ya the top 5 code editors in 2019. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan lihat
kenapa orang ya menggunakan Visual Studio Code? Pertama, ya, dari saya pribadi, ketika pertama kali software ini launching, saya benar-benar jatuh cinta sama software ini karena benar-benar UI dan UX-nya, ya. Dan selain itu juga pada saat itu sudah didukung banyak extension yang sangat memudahkan developer seperti saya dan teman-teman lainnya itu bekerja sama, dan di dalamnya juga ada GitHub. Kita bekerja sama di situ, kita saling kolaborasi dan saling satu pendapat bahwa ini adalah software masa depan. Seperti itu ya teman-teman. Padahal saat itu di pertengahan tahun 2015 saya gunakan. Nah, terjadi kenyataan faktanya di tahun 2020 saat ini, ya, yang namanya Visual Studio Code telah menjadi raja untuk environment, untuk IDE editor, untuk seseorang developer. Sekarang kita lihat kenapa Notepad++ itu mulai perlahan, ya. Kalian bisa baca di sini, but slowly declining user basis, artinya mulai perlahan ditinggal seperti itu. Kenapa sih? Nah, mari kita baca data statistiknya di sini. Sekarang kita mundur 1 tahun ya untuk Stack Overflow ya, survei. Ini di tahun 2018. Sebelumnya saya bawakan di tahun 2019. Di tahun 2018 ya, kalian bisa lihat ya, the most popular developer environments masih tetap juaranya adalah Visual Studio Code. Sekarang kita akan bahas di sini ya, untuk komparasinya ya terhadap user experience, performance, extensibility, kemudian learningnya itu dibagi grade-nya ya, dibagi nilainya. Untuk A itu excellent, superior in all ways, di seluruh fitur ya. Kemudian yang B good tapi punya sedikit minor. Kemudian yang C. Nah, yang C ini benar-benar ada several important area terhadap perbaikan dan lainnya. Nah, yang D ini benar-benar miskin ya fitur. Kita akan scroll ke bawah. Sedikit di sini penilaian dari software.com terhadap user experience Visual Studio Code benar-benar mendapatkan nilai grade ya, A+. Kemudian untuk performance di sini Sublime yang terbaik dapat nilai Vim yang terbaik dapat nilai A+. Sedangkan untuk extensibility-nya ya, di sini ada 2 Atom sama Visual Studio Code. Lalu di sini ada learning curve B ya, A+, ya, A- Sublime. Secara overall grade-nya berarti Visual Studio Code, Sublime, Atom, Vim, Notepad++. Ini adalah data statistik yang dikeluarkan oleh software.com ya. Jadi bukan sembarangan orang yang menilai seperti itu. Sekarang kita akan scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Oke. Di sini kita bisa melihatnya ya. Di sini terdapat sebuah catatan ya, Notepad++ only support close to 600 plugins ya. Jadi kalian bisa lihat di sini nggak sampai 100, nggak sampai 1000 untuk Notepad++ di sini. Hanya 600, tidak sampai 1000 teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau untuk editor lainnya ya yang terpopuler saat ini itu sampai thousands of extensions ya yang di cover oleh editor lainnya di marketplace yang mereka miliki. Artinya gini teman-teman, kalau kita tetap ya berprinsip bahwa editor di bawah Visual Studio Code itu bisa digunakan, maka jawabannya bisa ya. Apakah belajar website itu bisa, bahkan bisa menggunakan Notepad, bukan Notepad++? Jawabannya bisa.
Tapi apakah nanti pada saat kedepannya akan mengalami kesulitan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena ya pada saat real di lapangan, saya ulangi sekali lagi, pada saat real di lapangan, kita membutuhkan yang namanya suggestion, snippet, kemudian extension. Ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia development. 3 inilah yang dapat membantu kita di mana terdapat human error, di mana kita dapati syntax error, teman-teman. Jadi, menurut saya, kalau misalnya kita tidak mencoba sesuatu hal yang baru, kita tidak akan pernah belajar, ya, seperti itu. Ketika kita tidak pernah belajar, berarti kita tidak pernah salah. Karena kesalahan itu ada ketika pada saat belajar. Jadi saran saya, kita move on dari editor yang sebelumnya kita gunakan ke editor yang saat ini dipakai di seluruh dunia. Editor yang saat ini populer di seluruh dunia, number 1 in the world, dan kita akan coba kupas ya beberapa fitur yang saya belum ajarkan ke murid-murid Domaid School. Oke teman-teman, mari kita praktek. Mari kita praktek teman-teman. Ini materi yang kalian nanti-nantikan, yang kemarin-kemarin saya nggak ada waktu untuk recording ya. Ini banyak sekali yang WA ke saya ya, hampir 60% ya. Murid yang saya ajar dari 100% itu private message ke saya. Pak, itu gimana Pak? Kalau misalnya bahasa server bisa live real time. Pak, itu gimana Pak? Pak, kok di PHP saya nggak bisa klik kanan live server? Pak, kok kalau HTML saya bisa? Pak, kalau... Nah, karena itu saya coba luangkan waktu cari timing yang pas untuk recording. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah kalian buka browser kalian. Kalau kalian menggunakan Google Chrome, silahkan cari live server web extension di Google Chrome. Jika kalian menggunakan Firefox, kalian cari live server web extension untuk Firefox. Nah, di sini kalian bisa buka sebuah situs ya, addons.mozilla.org/ sampai akhir. Kalian cari, kalian add extension ini ke browser kalian. Di sini saya close ya. Lalu saya buat sebuah file PHP 16 mengajar live server pada PHP. Lalu di sini ada yang namanya live server ya, ada yang namanya live server. Saya klik. Nah, ini harus kalian isi ya. Live reload ini harus aktif toggle-nya. Actual server address ini harus diisi http://http:// sampai akhir ya, sampai akhir. Tanpa basics pun masih tetap bisa jalan ya. Jadi ini nggak diisi pun nggak masalah. Nah, setelah ini kalian isi, live server address-nya itu wajib diisi. Setelah itu button biru di sini kalian klik, kalian apply. Ini berlaku untuk di Firefox dan ini berlaku untuk di Google Chrome. Nah, untuk murid-murid saya ya yang jarang saya ajar, yang jarang ketemu saya ya, seperti Pak Gigih itu bertanya, "Pak, gimana sih seperti ini? Pak, gimana sih? Pak, saya pakai meta refresh, value-nya 1." Nah, itu benar-benar totally 100% salah. Maka dari itu Pak Gigih boleh cek ya ke YouTube saya. Pak Gigi boleh cek ke YouTube saya ya. Di sini saya sudah buat sebenarnya ya. Saya scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini 3 minggu yang lalu nih, 3 minggu yang lalu saya sudah buat Visual Studio Code live server. Itu kalian pelajari. Lalu saya scroll ke bawah lagi. Untuk yang Sublime ya, di sini saya sudah buat ya how to create new snippet in Sublime 3. Ya, Pak Gigi di sana bisa buka ini ya. Untuk Sublime sudah saya buatkan, untuk Visual Studio Code sudah saya buatkan. Cara membuat snippetnya juga sudah saya buatkan. Silahkan dipelajari, silahkan ditonton. Nah, sekarang kita masuk ke yang bahasa server. Setelah kalian aktifkan ya, maka pastikan ya untuk workspace-nya itu aktif ya. Untuk workspace-nya itu aktif. Ya, 1 di sini saya add php -pdo -mysql
pastikan kalian klik kanan itu tidak ada yang namanya live server. Berarti kalian gunakan yang namanya Alt L O ya. Alt L Alt O. Seperti itu teman-teman. Ini berlaku di Windows ya. Silahkan kalau misalnya di Mac kalian pilih Alt L O, kalau tidak jalan berarti Command L O. Seperti itu. Saya belum cek lagi ya untuk shortcut di Mac. Jika sudah, kita akan buat di sini ya sebuah tag PHP dengan nama variabel. Ini pasti error. Nah, ini live server sudah berjalan. Live server sudah berjalan. Di sini kita kasih misalnya title ya. Di sini saya akan tulis I'm going to teach you. Oke. Di sini saya cetak echo $title. Nah, di sini akan muncul ketika titiknya ini saya hapus. Dia real time ya. Ketika kursornya diam, dia akan reload, dia akan refresh. About live server. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu materinya, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Kenapa ya dahulu saya menggunakan Notepad, lalu saya menggunakan Notepad++, lalu saya menggunakan PHP Designer, lalu saya tinggalkan Dreamweaver, terus berkembang tahun demi tahun, saya gunakan Sublime, terus berkembang tahun demi tahun, dan akhirnya pada saat tahun 2015 pertengahan ya, saya lupa kalau nggak salah Agustus ya, pada saat itu saya gunakan Visual Studio Code. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk yang baru masuk ke channel ini, untuk murid yang lagi belajar, untuk murid yang sudah lulus. Mohon dibantu di like, di komen yang positif, di share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya di subscribe, bahwa tanda channel ini didukung oleh kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye.